Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Naila Salsabila Putri Nugraha dari Universitas Indonesia Membangun akan membahas atau menjelaskan ulang mengenai Corporate Social Responsibility atau yang biasa dikenal dengan CSR. Nah, CSR ini bisa disebut juga keberlanjutan di sebuah perusahaan. Di era modern seperti sekarang ini, perusahaan tidak dinilai lagi seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan, tetapi juga dinilai dari bagaimana perusahaan tersebut berdampak atau memperlakukan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Nah, banyak masyarakat yang mulai sadar bahwa aktivitas perusahaan memiliki apa ya, bisa dibilang memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan. Nah, oleh karena itu, perusahaan saat ini dituntut untuk tidak hanya fokus saja pada bisnis, tetapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Nah, pada materi mengenai corporate social responsibility kali ini dan berkelanjutan ini dijelaskan dalam pembahasan corporate social responsibility dan sustainability. Nah, jika zaman dahulu utamanya perusahaan hanyalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya keuntungan tanpa memikirkan hal yang lain gitu ya. Namun pada zaman sekarang ini pola pikir tersebut mulai berubah. Perusahaan mulai memahami bahwa keuntungan yang besar kayak tidak hanya berarti jika lingkungan mengalami kerusakan dan masyarakat sekitar merasa dirugikan gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan itu mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas produksi, tetapi juga limbahnya mencemari sungai dan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Maka perusahaan tersebut akan mendapatkan penilaian yang buruk dan dicap buruk oleh masyarakat, kayak perusahaan PTA ini tuh kayak ngerusak banget gitu ke masyarakat. Mereka aja cari uang atau cari keuntungan di wilayah kami, sedangkan kami memiliki banyak kerugian, susahnya dapat air bersih dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu karena masyarakat itu zaman sekarang tuh udah mulai pada kritis kan, cara berpikir, mengambil tindakan dan keputusan. Maka dari itu pihak perusahaan pun sudah mulai menotis gitu bahwa oh iya, jadi nggak melulu mendapatkan keuntungan tapi mereka juga harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, karena disitulah konsep sustainability atau berkelanjutan mulai berkembang dan menjadi bagian yang penting dalam strategi perusahaan tersebut. Nah, keberlanjutan atau sustainability ini dapat diartikan bahwa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa depan. Yang memiliki arti atau maknanya kita boleh menggunakan sumber daya alam dan melakukan pembangunan, tetapi juga penggunaan harus tetap dijaga agar generasi mendatang juga tetap menikmati sumber daya. Misalnya kita bikin pertambangan, oke nggak apa-apa tambangnya digunakan selama itu legal. Namun kita juga harus bertanggung jawab setelah kita menggunakan atau mengambil sumber daya alam di tempat di hutan tersebut. Kita juga harus mereboisasi, kita harus menanam ulang, kita gerakan masyarakat yang ada di situs tempat. Jadi jangan hanya mengambil keuntungan setelah itu pergi cabut, dan yang akan mendapatkan kerugiannya masyarakat sekitar, bisa jadi longsor, banjir. Nah ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak amanah, namun ada juga sudah banyak perusahaan yang mulai menotis atau mulai peka terhadap CSR ini. Nah, konsep ini tuh muncul karena banyak kerusakan lingkungan yang terjadi aktivitas manusia, penebangan hutan di mana-mana berlebihan, pencemaran udara. Pencemaran udara di Jakarta tuh kayak udah tebel dan posisinya udah darurat banget. Jadi tolong hati-hati dimanapun itu, kayaknya udara di Indonesia tuh udah mulai kurang baik. Kalau misalnya keluar tuh udah mulai harus pakai masker gitu ya. Di rumah harus punya diffusi water kayak buat apa namanya,
buat ngefilter udara gitu, limbah industri di mana-mana, susah dapat air bersih, terus perubahan iklim yang ekstrim gitu ya. Kalau misalnya beberapa hal ini yang sudah saya sebutkan terus dibiarkan, maka kehidupan akan menjadi lebih sulit gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh kayak isu keberlanjutan tuh udah mulai menjadi perhatian banyak perusahaan gitu. Contohnya perusahaan Aqua. Kalian udah tahu kan perusahaan Aqua berarti yang bergerak di bidang apa? Di bidang air, minum gitu ya. Mereka tuh, pihak aku tuh kayak melakukan program pelestarian sumber mata air dan penghijauan di sekitar area sumber air. Nah, program ini tuh dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa air merupakan sumber utama dalam produksi mereka. Jika sumber airnya dirusak atau habis, maka perusahaan juga akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Jadi menjaga lingkungan sebenarnya juga menjadi investasi jangka panjang untuk perusahaan Aqua ini gitu ya. Nah, selain PT Aqua, ada PT apa lagi coba? Nah, saya tuh kali ini mau angkat dari Unilever yang ada di Indonesia. Mereka juga menjalankan beberapa program pengurangan sampah plastik, penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Terus saat ini masyarakat mulai peduli terhadap isu sampah plastik karena sampah plastik itu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan gitu yang terbesar gitu ya. Sampah udah berserakan di mana-mana. Akhirnya sekarang tuh udah mulai pada lebih peka gitu ya. Terus banyak juga perusahaan yang mulai mengganti kemasan yang lebih ramah lingkungan agar dampak negatif terhadap alam bisa dikurangi. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa sustainable bukan penghambat bisnis, melainkan strategi agar perusahaan tetap bertahan dalam jangka panjang dan tetap dipercaya sama masyarakat. Nah, seperti itu. Kayak saya mau ambil contohnya di Bogor. Di Bogor tuh kalau ke supermarket atau ke pasar, mereka tuh udah gak pakai plastik, mereka tuh udah pakai tas. Terus saya tuh happy banget karena anak zaman sekarang tuh kemana-mana udah bawa tumbler gitu kan, secara tidak langsung itu bisa menghemat pengeluaran kita, sekalian mengurangi sampah juga, sampah plastik gitu ya. Selama kalau ngopi apa-apa juga orang-orang udah pada bawa tumbler, kayak itu tuh salah satu gerakan dampak yang positif gitu. Nah, maka dari itu juga kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi sampah plastik gitu. Nah, dalam pembahasan berkelanjutan ini terhadap konsep yang sangat terkenal yaitu triple bottom line atau yang dikenalkan sama John Elkington gitu ya. Konsep ini tuh menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tuh nggak cukup hanya dilihat dari profil atau keuntungan saja, tapi juga memperhatikan people dan planet. Jika ada 3 unsur yang penting yang harus seimbang, yaitu keuntungan perusahaan, yang pertama, yang kedua kesejahteraan masyarakat, yang ketiga kelestarian lingkungan. Nah, profit tetap menjadi hal yang penting untuk perusahaan karena perusahaan juga membutuhkan keuntungan agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya nggak ada keuntungan, perusahaan juga nggak akan mampu membayar karyawan, mengembangkan usahanya nggak bisa, mempertahankan operasional nggak bisa. Nah, namun keuntungan itu tidak boleh diperoleh dengan cara merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Banyak perusahaan saat ini tuh mulai bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu memberikan dampak atau keuntungan sekaligus yang positif bagi lingkungannya, baik lingkungan ya alam ataupun sosial gitu. Kemudian ada people atau masyarakat. Dalam konsep ini tuh kayak perusahaan tuh harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kayak perusahaan tidak boleh hanya mengambil keuntungan bagi lingkungan sekitar tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Bentuk kepedulian terhadap people bisa dilakuinnya banyak hal, seperti membuka lapangan pekerjaan, itu bisa. Memberikan pelatihan keterampilan bisa. Terus menyediakan program kesehatan bisa, memberikan beasiswa pendidikan jauh lebih keren, atau membangun pengembangan produk UMKM. Nah, salah satu contoh di Indonesia tuh program UMKM binaan dari Pertamina, di mana program ini tuh membantu usaha kecil agar bisa mengembangkan melalui pelatihan, bantuan modal, dan promosi produk. Dengan adanya program tersebut, masyarakat sekitar tuh gak hanya menjadi penonton keberhasilan perusahaan aja, tapi juga ikut berkembang bersama perusahaan. Selain itu juga
Beberapa perusahaan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui keterampilan kerja, dapat meningkatkan tarif kehidupan mereka juga gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi positifnya tuh dua-duanya jadi positif, dua-duanya jadi grow gitu. Nggak hanya perusahaan aja, tapi masyarakatnya juga. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya ada planet atau lingkungan. Kayak perusahaan tuh harus menjaga lingkungan agar tidak dirusak akibat aktivitas bisnis mereka. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa sih kalau terhadap lingkungan? Misalnya mengurangi limbah, menghemat penggunaan energi, terus menggunakan energi terbarukan, melakukan penghijauan, mendaur ulang sampah. Kayak saya tuh merasa happy karena perusahaan saat ini tuh udah sadar bahwa kerusakan lingkungan tuh akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Juga keberlangsungan bisnis mereka sendiri. Misalnya kayak gini, kita ya di perusahaan A kami mendapatkan keuntungan yang besar dari penebangan hutan bla bla bla. Tapi jika diperhitungkan dan mereka tidak bertanggung jawab, ini tuh kalau dihitung kerugiannya bisa jauh lebih besar kalau misalnya ada bencana atau apa gitu ya. Jadi keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya gitu, yang harus diperbaiki gitu. Nah, contoh nyatanya juga ada dari Danone Indonesia yang menjalankan program pengelolaan sampah plastik dan daur ulang botol gitu ya. Program tersebut tuh dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang menggunakan panel surya dan energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mulai mencoba menjalankan bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, happy pokoknya kalau misalnya udah orang yang amanah tuh ya. Nah, CSR ini menjadi sangat penting buat masyarakat. Saat ini tuh semakin krisis terhadap aktivitas perusahaan. Kayak di era modern atau di era media sosial seperti sekarang tuh banyak masyarakat yang apa ya? Dapat dengan mudah mengetahui aktivitas perusahaan dan memberikan penilaian secara langsung. Kayak perusahaan melakukan kesalahan atau merugikan masyarakat, informasi tersebut tuh bisa cepat banget menyebar atau mempengaruhi citra perusahaan. Kayak perusahaan ini tuh gak benar, perusahaan ini tuh buang limbah di mana aja, itu bisa langsung dicap dan bisa langsung didemo. Bahkan sebaliknya gitu ya, kalau perusahaan memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi, itu lebih lebih suka atau lebih loyal gitu, konsumennya yang lebih bakal memiliki konsumen yang loyalnya jauh lebih tinggi, dan penilaian masyarakat pun bakal jauh lebih besar gitu ya. Kayak saat ini tuh banyak konsumen yang udah memilih produk dari perusahaan yang dianggap peduli terhadap lingkungan sosial. Misalnya beberapa orang lebih tertarik membelikan produk menggunakan kemasan ramah lingkungan dibandingkan produk yang apa ya, menghasilkan banyak sampah plastik gitu. Hal ini juga menunjukkan bahwa CSR itu berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk. Nah, dalam CSR tuh terdapat konsep piramida gitu ya. Penanggung jawab perusahaan yang terdiri dari 4 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah tanggung jawab ekonomi, yang memiliki arti bahwa perusahaan tuh harus tetap menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan dan berkembang gitu ya. Tingkat yang kedua, tanggung jawab legal, yaitu perusahaan wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku seperti membayar pajak, membayar keselamatan kerja, dan memberikan hak pekerjaan sesuai aturan pemerintah. Sekarang tuh mulai banyak perusahaan-perusahaan yang jahat gitu ya, dimana mereka tuh biasanya nggak ngasih BPJS gitu ya, gitu ya pokoknya. Terus tingkatan yang ketiga, tanggung jawab etis, dimana pada tahap ini tuh perusahaan melakukan hal-hal yang dianggap benar walaupun tidak diwajibkan secara hukum, misalnya menjaga lingkungan, memperlakukan pekerjaan secara adil, dan tidak melakukan eksploitasi terhadap masyarakat. Tingkatan terakhir adalah tanggung jawab filantropi atau kegiatan sosial yang dilakukan secara sukarela. Contohnya seperti memberikan bantuan bencana, membangun fasilitas umum, atau memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat. Kalau yang saya tahu yang memberikan beasiswa tuh ada Jarum. Nah,
Nah, kalau di Indonesia tuh kita sering melihat perusahaan memberikan bantuan saat bencana alam. Misalnya Telkom Indonesia dan Bank BRI yang aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terhadap bencana. Bantuan tersebut dapat berupa makanan, obat-obatan, bantuan dana, hingga pembangunan fasilitas sementara untuk masyarakat yang terkena musibah. Kegiatan seperti ini tuh kayak menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki rasa kepedulian lah terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Betul tidak? Nah, CSR juga memiliki hubungan erat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang dibuatkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs ini merupakan 17 tujuan utama pembangunan dunia yang bertujuan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik dan berkelanjutan. Tujuan tersebut mencakup penghapus kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, menjaga lingkungan, hingga penanganan perubahan iklim. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan tuh memiliki peran yang sangat besar. Perusahaan memiliki sumber daya dan pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Contohnya adalah Gojek yang membantu membuka lapangan pekerjaan digital bagi masyarakat melalui layanan transportasi online atau teknologi digital. Kayak banyak masyarakat tuh yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan, akhirnya memiliki penghasilan melalui platform tersebut. Selain itu juga banyak perusahaan lain yang mulai mendukung pengurangan sampah, penggunaan energi bersih, dan program pendidikan masyarakat sebagai kontribusi terhadap SDGs. Walaupun penerapan CSR ini dan keberlanjutan sangat penting, namun pelaksanaannya selalu tidak mudah, teman-teman. Salah satu tantangan terbesarnya adalah biaya yang cukup besar karena program CSR ini membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu ya. Selain itu juga dampak sosial atau lingkungan juga terkadang sulit diukur secara langsung, berbeda dengan keuntungan perusahaan yang dihitung menggunakan angka. Dampak sosial seperti peningkatan kualitas hidup, masyarakat membutuhkan waktu yang panjang untuk melihat hasilnya. Jadi SDGs, maaf teman-teman, CSR ini tuh bukan dilakukan asal dan hanya satu kali, tapi harus berkelanjutan agar terlihat hasilnya seperti apa. Nah, tantangan lainnya adalah masih adanya perusahaan yang menjalankan CSR tuh hanya untuk pencitraan saja. Mereka tuh melihatnya peduli terhadap lingkungan, iklan di media sosial saja, tetapi kenyataannya mereka juga melakukan pencemaran, merugikan masyarakat. Fenomena ini tuh disebutnya greenwashing. Karena mereka itu masyarakat tuh semakin kritis dan mulai melihat apakah CSR yang dilakukan perusahaan tuh benar-benar atau hanya strategi promosi biasa saja gitu ya. Nah, mungkin untuk sebagai penutupnya gitu ya, kayak bisa disimpulkan bahwa CSR dan berkelanjutan ini tuh merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Konsep triple bottom line mengajarkan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan profit, people, dan planet secara keberagaman. Namun, jika perusahaan mampu menjalankan ketiga hal tersebut dengan baik, maka perusahaan tersebut akan lebih dipercaya masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan tuh bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah saja, teman-teman, tapi juga tanggung jawab perusahaan dan seluruh masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Namun, jika sebuah perusahaan juga tidak menjalankan, maka harus siap menerima konsekuensinya. Masyarakat akan mencap buruk, masyarakat tidak akan atau konsumen tidak akan loyal terhadap perusahaan tersebut, bisa saja akan demo karena mungkin apa yang mereka mendapatkan keuntungan tapi tidak sesuai dengan yang masyarakat rasakan. Mungkin masyarakat hanya menganggap atau merasa seperti dieksploitasi gitu.
Tapi ada juga perusahaan yang melakukan, tapi melakukannya asal-asalan. Itu juga kayak ngerasanya jadi apa ya? Masyarakat juga bisa, semuanya masyarakat sekarang sudah bisa menilai semuanya baik dan buruknya sebuah perusahaan gitu ya. Jadi mari kita semua perusahaan, mari jalankan CSR dengan baik, dengan berkelanjutan agar bisa dilihat hasilnya dan perusahaan pun bisa mendapatkan keuntungan dan citra yang positif gitu. Seperti itu teman-teman, barangkali mohon maaf dalam penggunaan bahasa atau mengucapkan dalam tutur kata masih kurang baik, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bisa komen di bawah ini, kita sharing apa lagi tentang CSR atau akan membantah, diperbolehkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.